Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Didi Harmoko, saya guru fikih di MTS Negeri 8 Sragen dan juga saya sebagai mahasiswa PBG dalam jabatan di UIN Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya akan mengadakan PPL di kelas 8. Doakan saya semoga lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pelajaran pada pagi hari ini. Kita buka dulu kata di depan. Jabrak, mulai. Alfian Bintang Ramadan, Andika Syarif Hussein, Wahid Saputra, Davi Aditya Firman. Sudah siap pelajaran pada pagi hari ini? Kita akan mempelajari tentang apa ya, Pak? Sujud. Tentang sujud. Baik, nanti kita akan belajar tentang sujud di luar sholat. Ya. Ada yang tahu sujud di luar sholat itu apa saja? Sujud sahwi, terus? Oh iya, bagus sekali. Sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Oke. Tujuan dari pembelajaran nanti kita akan mempelajari tentang sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Tujuan dari pelajaran ini adalah kalian dapat mengidentifikasi pengertian, kemudian sebab-sebab melaksanakan sujud sahwi, kemudian hikmahnya sujud sahwi seperti apa, kemudian kalian dapat nanti mempraktekkan bagaimana sujud sahwi itu dilaksanakan. Oke, sebelum kita ke pelajaran, Pak Didi mau menjelaskan pelajaran, kita lihat video dulu. Kita lihat video pembelajaran dulu. Oke. Nanti ada dua video, nanti kita lihat. Seperti cara sujud dan salam. Kedua, sujud sahwi dilakukan dipisah dengan duduk sejenak. Ketiga, disyariatkan untuk membaca takbir setiap kali turun sujud atau bangkit dari sujud. Sujud sahwi bisa dilakukan sebelum maupun sesudah salam, tergantung dari kasus serupa yang terjadi dalam salat. Kita bisa membuat rincian. Pertama, sujud sahwi sebelum salam dilakukan. Dari video ini kira-kira sudah tahu belum? Kira-kira pengertian sujud sahwi itu seperti apa? Dari memandang sujud sahwi tersebut, ya, melihat, kira-kira pernah nggak melaksanakan? Sudah, tapi belum tahu ya? Nah, nanti kita akan belajar dan ngerti sujud sahwi itu seperti apa. Sujud sahwi di semua di dalam buku pendampingnya, sujud sahwi itu menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu saha ya, misalnya maka disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Kemudian yang keempat adalah meminta
pindahkan rukun qauli, ucapan kepada yang tepatnya. Misalkan harusnya membaca surat Al-Fatihah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Harusnya Al-Fatihah malah membaca bacaan yang lain misalnya. Ya. Atau mempunyai ruku, misalnya ruku, harusnya membaca apa ruku ketika ruku? Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Kok bisa Pak keliru? Kadang-kadang manusia itu adalah pikirnya pas sholat tuh konsentrasinya orang sholat, tapi mikir yang lain. Ini bacaannya juga ikut keliru. Kemudian yang kelima adalah ragu jumlah rakaatnya. Mau kira aku sudah sholat 4 rakaat apa belum ya? Misalkan aku tadi sholat maghrib sudah 3 rakaat atau belum? Ragu. Ya. Ragu jumlah rakaatnya. Kemudian ketika ragu apakah ragu 3 rakaat atau sudah 4 rakaat, maka yang ditetapkan adalah yang 3 rakaat lalu menambah 1 rakaat lagi dan sujud sahwi sebelum salam. Kalau sujud itu adalah kelingane teringatnya sebelum salam. Nah, apabila teringatnya setelah salam, Pak, berarti sujud sahwinya dilakukan setelah salam. Kemudian bacaan sujud sahwi, bacanya bagaimana bacaannya? Ini Subhana man la yanamu wa la yasjudu. Piye carane? Bacane piye? Satu kali lagi, kenapa? Bacaan sujud sahwi adalah ini Subhana man la yanamu wa la yasjudu. Artinya apa? Artinya Maha Suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Jadi ketika kita baca, kalau kita sujud sahwi, bacaannya adalah Subhana man la yanamu wa la yasjudu. Berapa Pak? Misalkan dilakukan sebelum salam dan setelah salam. Kapan kalau dilakukan sebelum salam? Lupa mengerjakan sunnah abad, teringat sebelum salam, ragu, hitungannya jumlah rakaat, ingatnya sebelum salam, maka setelah sholat tahiyat terakhir sebelum salam mengerjakan sujud sahwi. Dengan membaca tadi bacaannya bagaimana? Man. Ya, betul. Nah, kemudian kalau sujud yang kedua yaitu sujud yang dilakukan setelah salam. Terdapat penambahan jumlah rakaat, terdapat penambahan gerakan dalam sholat, ragu dan bisa menentukan mana yang lebih meyakinkan. Adalah kelinganin bersalam, salam. Aku mau kita sholat itu belum genep deh, belum pas. Nah, so mengambil posisi duduk di antara dua sujud dengan iftirosi kayak tadi di video tadi ya. Nah, kemudian sujud 2 kali. Allahu Akbar, sujud membaca Subhana man la yanamu wa la yasjudu. Dianjurkan disunahkan 3 kali bacanya. Ya, kayak sholat yang lain itu dianjurkan bacaan sholat itu disunahkan 3 kali. Kemudian bangun, duduk di antara 2 sujud, boleh diam saja, meneng wae oleh, atau membaca apa? Duduk di antara 2 sujud itu bacaannya gini. Rabbik. Kemudian sujud lagi, baca tadi, bacaannya Subhana man la yanamu wa la yasjudu. Kemudian setelah itu bangun dari sujud, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya tata caranya. Tata caranya, sebagai ulama berpendapat bahwasanya wajib untuk mengucapkan takbir sebelum mengerjakan sujud sahwi. Kayak tadi contohnya dalam video tadi ya. Tuh, kemudian sebelum mengerjakan sujud sahwi yang dilakukan sebelum atau setelah memberi salam. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Beliau
sholat 2 rakaat, kemudian memberi salam, kemudian bertakbir, lalu sujud seperti sujud biasa atau lama, kemudian beliau mengangkat kepalanya, lalu bertakbir, kemudian meletakkan kepalanya, lalu bertakbir, lalu sujud seperti sujudnya yang biasa atau lebih panjang. Nah, dilakukan seperti sujud biasa, sujud pas sholat, ya biasa. Jadi sujud sawi dilakukan supaya mulai sholat biasa itu lah, sujud biasa itu. Nah, selanjutnya kita belajar tentang hikmahnya. Ya, setelah tadi pengertian wis, kemudian sebab-sebabnya sudah, dalilnya sudah, hukumnya sudah, sekarang tata caranya juga sudah. Ada satu masalah. Ya. Bagaimana topik yang untuk diskusinya yaitu boleh dicatat temanya apabila kita sebagai seorang makmum kemudian soal yang ketiga tadi ada 2 ya. Yang ketiga jelaskan nanti pada diskusinya jelaskan pengertian sujud sahwi, kemudian dalil dan hukum sujud sahwi. Biar ketawa kenapa? Mesa-mesa. Kemudian sebab-sebabnya, kemudian tata caranya. Kemudian hikmahnya. Mau tak jelas kan? Sudah saya jelaskan kowe. Bukunya boleh dari mana saja. Buku pendamping boleh, silakan. Diskusi sudah selesai ya. Oke, sudah selesai. Ada yang selesai sudah. Nah, silakan. Namanya siapa? Wanita sama Nabila, silakan dibuka. Yang lain dengarkan. Yuk, pengertian. Untuk diskusi. Nah, oke, karena waktunya sudah mau habis, baik nanti kaitannya dengan sujud sahwi ya. Tadi sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan karena lupa, karena lalai, karena meninggalkan apa itu apa itu? Meninggalkan takbir karo doa. Nah, sebab-sebabnya